Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Stefan Tamunan di Local Stock dan saya masih bersama dengan Mas Arif Zamani dari Sayurbox, Chief Financial Officer-nya. Dan setelah kita keliling-keliling tadi di Mas nih, dari dapur, dari belakang, kemudian kita kembali lagi ke posisi awal, yaitu di taman ini. Dan saya mau nanya sedikit lagi nih Mas, ada penasaran tadi tentang petani, edukasi petani, dan pastinya berkomunikasi dengan mereka gampang-gampang susah kali ya, karena mungkin dari mereka ada yang ngeyel gitu kan, nggak tahu sendiri gimana. Nah itu ceritanya gimana tuh Mas? Kita pikir dia petani malum ya, kita masih belajar nih gitu di awal mengenali petani itu yang mana sih gitu. Ternyata adalah momen-momen di mana dia ngakunya petani, punya barang, punya lahan, begitu minta DP ke kita, taunya barang nggak dikirim gitu. Ada di awal-awal kita masih banyak lah hal seperti itu. Ataupun petani yang keras kepala banget gitu, kayak ngelihat kita tuh udah kayak ngelihat siapa gitu kan. Tapi mungkin itu lebih masalah communication lah. Tapi lama-kelamaan gitu kan kita mengenali mereka kenal kita juga. Mereka tahu kita kan punya hub nih beberapa daerah gitu. Jadi mereka udah tahu, oh ini hubnya Sayurbox. Oh Sayurbox itu sistem pembeliannya seperti ini, sistem pembayarannya seperti ini. Lama-lama tuh relationnya kebangun lah. Dan pasti mereka saling ngomongan tuh tetangga ya kan, oh bagus tuh, enak kalau sama Sayurbox. Betul. Nah biasanya yang kayak gitu tuh diapain, didiemin aja, yang kayak tadi tuh udah DP tapi nggak kirim barang atau ya udah gimana lagi kan, kita mau kejar juga gimana gitu kan. Didiemin aja ya, pokoknya itu udah ikut aja loss ya. Part of learning learning investment lah gitu di situ. Dan saya tuh salut juga tadi, kebetulan off kamera nih Mas Arif cerita bahwa CFO-nya sendiri sama founder turun ke kebun periodically gitu, hampir setiap minggu. Nah itu kalau menurut saya pemirsa itu salah satu dari bagian menjadi entrepreneur, yaitu walk the talk. Jadi dimana kita sebagai C-level ataupun founder, kita tetap harus bisa terjun ke lapangan dan tahu keadaan di on ground gimana. Nah itu termasuk sesuatu yang rutin dan dibikin kebiasaan gitu kah? Ya karena memang dari awal kita commit untuk experiencing the whole business process. Jadi di C-level kita juga commit gitu. Jangankan ke petani gitu. Dulu di awal-awal saya delivery sendiri, bawa mobil gitu kan. Handle komplain, sampai sekarang juga masih handle komplain gitu. Terus packing gitu kan. Bagaimana ikutan gitu. Karena memang feel itu maksudnya kayak mungkin bisnis idea itu juga kan bisa tercreate setelah kita juga merasakan gitu. Ini tuh sebenarnya proses on the ground tuh seperti apa sih gitu. Kan nggak semuanya juga kita bisa desainnya oke, flow-nya begini. Tapi kan belum tentu di lapangan itu mungkin ada faktor yang kita nggak kurang perhatikan. Jadi memang kita commit lah untuk to dig more, untuk paham juga gitu flow bisnis kita ini seperti apa. Jadi we own every single process gitu. Jadi itu dilihat dari pas lagi ngomongnya tuh semangatnya tuh berapi-api tuh kalau lagi ngomongin mengenai itu. Semangat. You need to be at the heart of the business, which is adalah on the ground, right? Iya, kita sempet tuh seminggu di pasar gitu, just to learn how the pricing mechanism works gitu. Kok bisa? Maksudnya ya kita kan nggak bisa nih tiba-tiba mentang-mentang anak muda, mentang-mentang millennials terus di kantor doang terus gitu. dan juga sok tahu juga gitu. Mengide doang gitu. Karena bisnis ini adalah bisnis yang sudah ada berabad-abad loh. Maksudnya Kramat Jati ataupun pasar induk, pasar itu adalah model bisnis yang udah ada berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin berabad-abad gitu. Sedangkan digital bisnis itu baru ada berapa tahun sih gitu. And we have to learn gitu from the expert kan. Jadi kita bener-bener tuh kita sampai ngopi bareng di kenalan di pasar, dapat koneksi ke driver. Jadi kita sampai sekarang drivernya bawa ngangkut produk-produk kita gitu dari Lembang. Betul. Ataupun kita connect dengan orang-orang di pasar yang sekarang tuh kita punya tim pricing intelligence juga orang-orang pasar. Keren banget. Jadi saya tuh sekarang tuh tiap hari tuh ada tim khusus di finance yang memanage pricing kita gitu. Jadi apa pricing kita ini kemahalan, apakah terlalu murah gitu kan? Karena itu fluktuatif ya? Karena fluctuate kan, harga itu fluctuate. Jadi saya tahu nih di pasar tuh berapa sih sekarang. Harga gitu. bawang. Harga bawang tuh berapa, harga cabai tuh berapa. Jadi dan itu saya dapatkan ya ketika ya kita benar-benar bergerilya on the ground gitu. Ya. Jadi itulah. Tuh dengerin pemirsa.
Kalau saya dengar dari semua entrepreneur yang saya interview, semua pada bilang kalau mau mulai bisnis, you need to start from on ground dan ngerjain semuanya. Harus mau turun ke lapangan dan istilahnya get your hands dirty. Iya, Selalu exactly. semua. Jadi pemirsa ingat ya, kalau misalnya pengen mulai bisnis sekarang, apalagi menjalani bisnis, jangan gengsi. Nggak boleh gengsi ya kan? Harus. Nggak ada gengsi. Nah, menarik sekali nih Mas Arief, kita ngobrol-ngobrolnya. Sekarang saya pengen tahu juga nih, kira-kira rencana ke depannya Sayurbox tuh mau gimana sih 5-10 tahun ke depan. Dan satu hal yang tadi saya omongin, kan kita tuh harus membuka market luar negeri juga kalau menurut saya. Okay. Gimana sih ininya menurut Mas Arief tuh untuk potensi Indonesia, dan dari Sayurbox sendiri punya plan apa? Kalau misalnya mungkin Indonesia dulu gitu, mungkin di reach dulu semuanya baru luar negeri. Iya. Ya, yang jelas sih Sayurbox sendiri kan udah punya visi ya, digitalizing supply chain gitu kan. Jadi memang itu udah tentu masuk ke dalam agenda kita gitu. Why not ketika ada opportunity untuk go global dengan ekspor gitu. Tapi ya tentu kita udah siapkan lah stage by stage gitu kan. Karena maksudnya ya ini kan this industry itu too big kalau kita yang handle sendiri gitu. Jadi tentu Sayurbox at certain level kita pasti akan bekerja sama dengan model bisnis lainnya untuk mengembangkan industri pertanian ini yang sangat besar loh. Iya, betul. Ekspor untuk herbs juga kan gede banget kan, vanilla gitu kan. Banyak banget orang kayak kalau nanya kayak Sayurbox mau ekspor nggak sih gitu kan. Ya kebetulan saat ini fokus kita lebih di lokal. Karena kan supply chain lokal aja udah quite complicated gitu kan. Tapi kalau ngomongin future ya we have to dream big lah, gitu kan. Jadi memang kayak digitalizing supply chain di seluruh Indonesia dan bisa go global lah pasti gitu. Tapi it's just a matter of time dan it's just a matter of like yang jelas nggak mungkin kalau kita udah ada di situ nggak mungkin Sayurbox sendiri sih. Pasti kita akan kolaborasi dengan industri yang sejenis tapi mungkin beda segmen. Jadi bakal terus berkembang dan terus berkembang sih. Sekarang kita pengen tahu nih dari Mas Arief, kan kalau misalnya kita jadi entrepreneur itu inspirasi dan motivasi itu paling penting ya. Karena inspirasi tadi kita udah bahas panjang lebar. Sekarang motivasi, karena dikala kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam jalan itu, kita harus keep on going gitu. Saya pernah ada interview salah seorang entrepreneur muda juga bilang it's like one more stroke. Nah, jadi motivasinya itu apa Mas Arief kira-kira? Untuk bisa tetap terus gitu, maju meskipun ada banyak menemukan kesulitan-kesulitan. Pertama mungkin pastiin ya mungkin agak klise ya gitu, passion gitu kan. Orang selalu bilang find your passion gitu. Kayak pertama ya aku pastiin bahwa memang industri ini adalah industri yang emang I believe in gitu kan. Bahwa memang I passionate in gitu. Jadi kayak jadi ketika ada hal-hal yang ya namanya juga bisnis a lot of challenges gitu kan, ketika itu datang kita selalu kembali ke basic awal bahwa ya this is something that we are believe gitu. Believe in terms of bukan believe pada bukan ketuhanan kesayuran ya. Tapi saya believe in terms of kayak sama bisnis modelnya gitu, dengan percaya apa yang kita lakukan gitu kan. Dan yakin bahwa setiap proses yang kita jalanin itu kita bisa accumulate ini sebagai sebuah knowledge gitu kan. Di awal-awal mungkin masih belajar, merangkak, sekarang udah mulai berjalan dikit-dikit. Ya sedikit lagi kita siapkan untuk berlari lah. Tapi itu menarik tuh Rif. Jadi it's not only money, ya kan? Jadi it's also knowledge. Karena knowledge itu katanya nggak pernah habis. Akan selalu ada dan akan membuat kita selalu terpacu untuk maju. Ya, setuju. Terima kasih banget Arief Zamani, CFO dari Sayurbox, atas bincang-bincangnya pada hari ini, dan tidak terasa kita udah malam. Oh iya benar. udah gelap ya. Udah kelamaan ngobrolnya. Thank you banget atas semua ceritanya, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah terinspirasi. Dan pemirsa, nah udah denger kan, banyak juga ternyata milenial yang peduli soal masalah agraris dan bisa membantu untuk ekosistem kita itu bisa berhasil untuk agraris dan bertani dan produk-produk dari Indonesia untuk petani lokal. Jadi tunggu apa lagi kalau bisa kalian terinspirasi untuk ikutan, let's join us ya. Selagi bisa, dan mulai aja dulu, jangan kebanyakan mikir. Terima kasih. Saya Stefan Tambunan pamit undur diri dari Local Stock, sampai ketemu lagi minggu depan.